semua seolah sudah dikunci. Nama Nico Williams tinggal menunggu diumumkan sebagai rekrutan anyar Barcelona. Negosiasi dikabarkan rampung, sang pemain disebut antusias, bahkan sudah menyodorkan dirinya langsung ke pihak klub. Tapi mendadak semuanya buyar. Yang terjadi justru sebaliknya. Williams memperpanjang kontrak dengan Athletic Bilbao. Tak ada peringatan, tak ada sinyal mundur, hanya keputusan yang membalikkan semua prediksi. Langkah ini tak hanya memukul rencana belanja Barca, tapi juga memunculkan tanda tanya besar. Cadena Ser melaporkan bahwa Barcelona merasa dijebak secara halus. Mereka mengklaim bahwa Nico sendiri yang lebih dulu mendekat dan kesepakatan personal sudah disegel. Gaji, durasi, visi, semuanya sudah diatur. Tapi di saat terakhir, pemain yang mereka kira sudah setengah jalan menuju Camp Nou memilih pulang ke San Mamés. Ketika pintu untuk Nico tertutup, dua nama besar langsung mencoba masuk ke dalam radar. Luis Diaz dan Marcus Rashford. Keduanya, menurut sumber internal klub, menunjukkan minat untuk bergabung dengan Barcelona setelah tahu sang target utama tak jadi datang. Barca kini dihadapkan pada dilema baru, mencari pengganti yang sepadan sambil tetap menjaga stabilitas finansial yang rapuh. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bentuk loyalitas, tekanan dari luar, atau ada manuver di balik layar yang belum terbaca? Kita akan mengupas semuanya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Gagalnya transfer Nico Williams bukan sekadar kehilangan satu nama di daftar belanja. Ini adalah pukulan telak bagi strategi transfer dan kestabilan keuangan Barcelona. Klub yang selama ini berjalan di atas tali tipis financial fair play kembali dipaksa menelan kenyataan pahit. Padahal sinyal kedatangan Williams sudah ditebar ke publik. Presiden klub, Joan Laporta, bahkan secara terbuka menyebut akan ada pemain baru yang menarik dalam waktu dekat. Harapan sudah terbang tinggi. Yang tak diketahui banyak orang adalah negosiasi di balik layar jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Masalah utamanya muncul dari tuntutan pihak Williams sendiri. Sang agen bersikeras agar kontrak dengan Barcelona mencantumkan klausul bebas rilis serta jadwal pendaftaran khusus di bulan Juli. Dua syarat yang bagi Dewan Klub dianggap sebagai titik rawan. Mereka menilainya terlalu berisiko, terutama dalam kondisi keuangan yang masih penuh batasan. La Liga sendiri masih menerapkan aturan ketat 1:1 financial fair play, yang berarti Barcelona tidak bisa sembarangan mendaftarkan pemain baru tanpa memastikan neraca mereka tetap seimbang. Risiko terlalu besar, dan transfer pun akhirnya ambruk sebelum benar-benar lepas landas. Namun Barcelona tak bisa tenggelam dalam kekecewaan terlalu lama. Direktur olahraga Deco sudah memutar haluan. Ia menyiapkan rencana cadangan untuk mengisi posisi winger yang kosong. Luis Diaz dari Liverpool dan Marcus Rashford dari Manchester United kini masuk dalam daftar teratas. Keduanya bukan hanya tersedia, tapi juga menunjukkan ketertarikan untuk pindah ke Camp Nou. Bahkan Rashford yang musim lalu disorot karena performanya menurun, disebut rela memotong gajinya demi membuka peluang bermain di bawah panji Blaugrana. Meski opsi pengganti tersedia, Barcelona tetap belum bisa bergerak bebas. Joan Garcia, kiper yang direkrut dari Espanyol, bahkan masih belum didaftarkan secara resmi. Klub yakin mereka bisa menavigasi regulasi FFP tanpa harus melepas pemain bintang. Solusinya, menjual pemain-pemain yang tak lagi masuk dalam proyek utama. Daftarnya cukup panjang. Nama-nama seperti Pau Victor, Pablo Torre, Inaki Peña,
Oriol Romeu, Andreas Christensen, hingga Marc-Andre ter Stegen kini disebut-sebut sebagai kandidat untuk dijual. Ansu Fati pun sudah lebih dulu meninggalkan klub, bergabung ke AS Monaco dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, menjaga keseimbangan finansial, membuka ruang untuk pemain baru, dan memastikan Barcelona tetap bersaing di level tertinggi. Di balik layar Camp Nou, Deco sudah menyusun rencana jauh sebelum saga Nico Williams berakhir anti klimaks. Target utamanya bukan sembarang pemain. Luis Diaz, sayap eksplosif milik Liverpool, telah masuk dalam radar sejak musim lalu. Deco tahu jika ingin mengembalikan daya gigit di sisi lapangan, maka Diaz adalah jawabannya. Pemain Kolombia itu masih terikat kontrak 2 tahun lagi bersama The Reds, namun kabarnya terbuka untuk pembicaraan. Bahkan agennya sudah menyiapkan ruang negosiasi seandainya Barcelona serius ingin membawanya ke Catalunya. Namun keinginan tidak selalu sejalan dengan kemampuan. Liverpool bukan klub yang mudah diajak berunding, apalagi untuk pemain kunci seperti Diaz. Mereka sadar betul nilai pasar dan kontribusi sang pemain di Anfield, dan mereka tidak berniat melepasnya dengan harga murah. Label harga tinggi menjadi batu sandungan pertama Barcelona yang sejak awal harus berhitung dengan sangat hati-hati demi mematuhi aturan financial fair play dan PSR La Liga. Jika memaksakan transfer ini, mereka harus menekan pengeluaran di sisi lain atau menunggu penjualan yang signifikan, risiko yang tidak kecil. Menyadari kemungkinan tersebut, Deco sudah menyiapkan rencana B Marcus Rashford. Dalam diam, ia disebut-sebut telah menyatakan kesediaannya untuk pindah ke Barcelona. Bahkan, satu hal yang mengejutkan muncul. Rashford dikabarkan rela memangkas gajinya demi bisa mengenakan seragam Blaugrana. Ini adalah sinyal yang sulit untuk diabaikan. Namun di balik tawaran menggiurkan itu tersimpan kekhawatiran yang tak bisa disepelekan. Deco dengan segala pengalamannya tahu bahwa transfer tak hanya soal kemampuan teknis dan finansial. Ia mencemaskan satu hal, sikap Rashford. Masalah disiplin dan inkonsistensi performa yang membayangi sang pemain di United membuatnya ragu apakah Rashford bisa menjadi solusi jangka panjang atau justru menambah masalah baru di ruang ganti. Ini adalah pertaruhan dan Barca bukan klub yang bisa terus bermain spekulatif dalam situasi keuangan sekarang. Meski begitu, dari sisi administratif, Rashford jauh lebih mudah didaftarkan. United telah menetapkan harga 40 juta euro, angka yang masih bisa dinegosiasikan, apalagi jika skema peminjaman dengan opsi pembelian diberlakukan. Dari segi kepatuhan terhadap FFP, ini adalah jalur yang lebih ramah dibanding pembelian langsung seperti Diaz. Deco dan manajemen kini berada di fase pertimbangan akhir. Dua pilihan, dua arah berbeda. Luis Diaz, mahal, mapan, tapi sulit. Marcus Rashford, lebih murah, berisiko, namun fleksibel. Dalam beberapa pekan ke depan, semua akan ditentukan. Dan Barcelona harus memastikan mereka tidak kembali gagal untuk kedua kalinya. Kini semuanya kembali ke meja rapat. Deco, Laporta, dan tim eksekutif harus memutuskan mengambil risiko dengan Rashford yang penuh tanda tanya atau memaksakan mimpi mahal bernama Luis Diaz dengan konsekuensi keuangan yang berat. Keduanya bukan pilihan sempurna, tapi Barcelona sudah terlalu lama hidup dari tambalan demi tambalan. Mereka tak bisa terus bertaruh pada nanti dan mungkin. Keputusan ini harus tepat atau musim depan kembali jadi cerita penuh penyesalan. Ini bukan sekadar soal pemain sayap, ini soal arah. Apakah Barcelona masih punya kekuatan untuk memimpin proyek besar dengan jati diri lama mereka, atau terjebak di pusaran kompromi dan kesalahan masa lalu? Satu langkah keliru bisa membuat mereka semakin menjauh dari panggung Eropa.
Tapi jika langkah kali ini benar, mungkin inilah titik balik menuju kebangkitan yang sudah terlalu lama ditunggu. Apapun yang terjadi, waktu terus berjalan, pasar bergerak cepat, dan mereka yang ragu akan segera tertinggal. Barcelona harus memilih bermain aman atau kembali bermimpi.